Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Wilhelmus Heriandi dan Krista Natalia. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira di dalam perayaan kasih ini. Romo Clemens Tribawa Saksana OSC yang terhormat, seluruh keluarga Bapak Darmawi dan almarhum Bapak Ali Alexander hendak mengantar Wilhelmus Heriandi dan Krista Natalia memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Saya merejeki saudara-saudari dengan air suci ini sebagai lambang embun surgawi. Semoga rahmat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa di surga menyucikan saudara sekalian agar pantas menghadapnya. Marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kedua mempelai ini datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Allah di hadapan kita saudara-saudarinya. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yakni tanda dan sarana kehadiran Allah di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Saudara-saudari yang tidak beragama Katolik, terima kasih atas kehadiran Anda di dalam perayaan ini. Perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik. Tetapi kami mohon juga dukungan doa-doa Anda dalam perayaan ini. Marilah
Kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan-bacaan dari kitab suci. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Saudara-saudara, hiduplah dalam cinta kasih seperti Kristus telah mencintai kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Hendaknya kamu tunduk satu kepada yang lain karena hormat kepada Kristus. Para istri hendaknya taat kepada suaminya, seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suamilah kepala atas istri, sebagaimana Kristus kepala atas gereja. Dialah penyelamat tubuhnya, dan sebagaimana gereja taat kepada Kristus, begitupun istri hendaknya taat kepada suaminya dalam segala hal. Suami hendaknya mencintai istrinya sebagaimana Kristus mencintai gereja. Ia menyerahkan diri bagi gereja untuk menguduskannya dengan pembasuhan air dan sabda kehidupan. Dengan demikian, Kristus memperlihatkan gerejanya mulia, tak bercela, tanpa kerut dan cacat lain, tetapi kudus murni. Begitu pula suami harus mencintai istrinya seperti dirinya sendiri. Karena yang mencintai istrinya, mencintai dirinya sendiri. Tak seorang pun pernah membenci tubuhnya. Sebaliknya, ia memelihara dan menjaganya seperti Kristus terhadap gereja. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Karena itu, pria harus meninggalkan ibu bapa dan mengikatkan diri pada istrinya. Dan keduanya akan bersatu padu jiwa raganya. Rahasia yang diwahyukan ini sungguh agung. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan gereja. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah
sekeliling mejamu. Berbahagia yang mendiami rumah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Semoga damai Kristus melimpahi hatimu. Semoga sabda Kristus berakar dalam dirimu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus hendak mencobai Dia. Mereka bertanya, bolehkah orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Allah yang menciptakan manusia pada awal mula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Allah berfirman, karena itu pria akan meninggalkan ibu bapanya dan mengikatkan diri pada istrinya, dan keduanya akan hidup bersatu padu jiwa raganya. Jadi mereka bukan lagi dua, melainkan satu saja. Sebab itu, apa yang telah disatukan oleh Allah, janganlah diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalian berdua, Heriandi dan Krista Natalia. Kalian hari ini datang di tempat ini untuk memulai kehidupan yang baru bagi kalian berdua, untuk memulai membangun keluarga. Dalam perjalanan orang membuat atau berbuat sesuatu, dan ketika tindakan itu, ketika momen itu adalah momen yang sangat berharga, yang sangat bernilai di dalam perjalanan hidup, maka yang biasa dilakukan adalah memohon rahmat dan berkat Allah sebagai bekal perjalanan yang akan dilalui. Sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari hal itu biasa. Yang orang mau pergi entah ke suatu tempat, entah melakukan sesuatu, banyak orang yang sebelum pergi berdoa dulu. Artinya apa? Mohon agar Allah mendampingi dan melindungi seluruh perjalanannya. Nah, apalagi di dalam orang mau mengawali kehidupan yang baru, membangun keluarga. Karena dengan berkeluarga jelas bahwa mulai hari ini kehidupan kalian berdua, Heriandi dan Natalia, dua-duanya menjadi
dua-duanya mengalami dan akan menghadapi kehidupan yang baru. Apapun bentuknya, ini hendaknya disadari. Dan ketika mulai membangun keluarga, membangun hidup yang baru ini, jelas-jelas bahwa peran Allah di dalam kehidupan sangat penting. Maka sungguh, hari ini kita bersama-sama menghadap Allah, mohon rahmat dan berkat bagi perjalanan hidup yang akan kalian tempuh bersama. Yang paling utama, hendaknya kalian sadari bahwa bekal yang diberikan Allah tidak akan pernah habis. Rahmat dan berkat Allah itu selalu menyertai kalian. Hanya saja jangan kita menganggap, terutama kalian berdua, menganggap bahwa rahmat dan berkat itu sudah diterima dan begitu diterima selesai. Justru rahmat dan berkat itu adalah bekal yang diberikan. Nah, bekal ini bentuknya bukan barang jadi, tetapi yang mesti diolah juga, mesti kita berperan di dalam sungguh mengalami berkat dan rahmat Allah ini. Tadi di dalam bacaan Injil kita mendengar orang Farisi datang kepada Yesus untuk mencobai dia. Artinya kalau kita mendengar bahasa mencobai dia, berarti sebenarnya orang-orang itu tahu. Tetapi mengapa mereka tetap bertanya, boleh enggak orang menceraikan istrinya? Dan kalau kita perhatikan, Yesus tidak menjawab. Atau tidak menjawab langsung. Tetapi justru mengajak orang yang mempertanyakan itu untuk sungguh memikirkan dan mengingat bagaimana sejak awal Allah menciptakan manusia itu, pria dan wanita itu. Dikatakan, tidakkah kamu baca bahwa Allah yang menciptakan manusia pada awal mula menjadikan mereka pria dan wanita? Hanya seperti itu yang disampaikan. Tetapi hendaknya kita ingat bahwa yang bertanya ini orang-orang Farisi. Artinya apa? Artinya mereka tahu ketika Yesus mengatakan, kamu tahu nggak bagaimana Tuhan Allah menciptakan? Mereka tahu. Nah, persoalannya kan bagi kita mungkin masih berpikir-pikir, mana sih sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yesus dengan kisah penciptaan pria dan wanita ini. Riyandi, tahu yang dimaksudkan cerita ini bagian mana? Kisah penciptaan? Iya, waktu di kitab Kejadian ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Oke, Jadi, memang iya. dari kitab Kejadian menceritakan atau bagaimana Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa. Siapa duluan diciptakan? Adam diciptakan duluan. Adam duluan. Kemudian Iya. Hawa? Kemudian Hawa ciptakan menggunakan tulang rusuk dari Adam untuk menjadi pendampingnya Adam. Hawa diciptakan dari tulang rusuknya. dari tulang rusuk Adam. Oke. Itu cerita yang dimaksudkan di sini. Tetapi hendaknya kita juga mengetahui bagaimana dinamika di dalam cerita itu. Memang pertama-tama Tuhan Allah menciptakan Adam. Kemudian Allah berkehendak bahwa tidak baik manusia ini seorang diri. Maka diciptakanlah Hawa sebagai penolong yang sepadan dengan dia. Kesetaraan yang mau ditekankan di dalam perkawinan ini. Bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuknya.
Ingat cerita itu bagaimana sesudah diciptakan Hawa ini dibawa kepada Adam. Adam tentu berseru, bergembira mendapat teman ini. Ingat apa yang dikatakan oleh Adam? Dari Andi. Tidak ingat, Mas. Hah? Oke, nanti kalian dapat kitab suci dibuka-buka lagi. Ya. Dalam kitab Kejadian bab 2. Diceritakan di sana sesudah Hawa itu diciptakan dan dibawa kepada Adam. Apa yang diserukan oleh Adam itu sungguh sesuatu yang sangat kuat, menekankan kesepadanan ini, kesetaraan antara pria dan wanita ini. Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Diambil dari tulang rusuknya dan itu seruannya. Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Baru katakan karena itu pria akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya dan mereka bukan lagi dua melainkan satu. Jadi cerita bagaimana kesepadanan dan bagaimana Allah menciptakan itu agak dilipat, agak disembunyikan di dalam cerita Injil tadi. Penutupannya sama bahwa pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tapi saya mau mengatakan yang sungguh mau ditekankan adalah inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya apa? Bahwa sungguh dua-duanya, pria dan wanita yang akan bersatu ini, yang akan membangun keluarga ini, mempunyai kesetaraan. Sungguh, mereka adalah setara. Tidak ada yang lebih tinggi satu terhadap yang lain. Begitu juga di dalam kehidupan yang akan kalian bangun, hendaknya sungguh kalian menyadari hal ini. Ariandi, kalau orang bertanya kepadamu, apa kebaikan kamu? Apa kebaikan kamu yang kamu bisa banggakan? Mungkin saya orangnya cukup sabar. Sabar. Ya, saya orangnya juga terbuka. Ya. Dan yang terakhir menurut saya orangnya bertanggung jawab sih, Pastor. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke. Jadi lulus waktu ngelamar Natalia ditanya oleh orang tuanya kan, apa sehingga kamu berani-berani melamar anak saya, melamar putri saya? Kamu mengatakan ya, saya bertanggung jawab. Saya mencintai. Oke, itu kebaikan. Ada juga tentu kelemahan. Apa kelemahan atau kekurangan kamu? Mungkin kalau kelemahan, saya orangnya itu kurang bagus dalam memutuskan sesuatu. Jadi ya perlu waktu yang lebih lama gitu. Ya mungkin soalnya saya sering ya, mencoba mempertimbangkan sesuatu. Jadi jatuhnya jadi kayak untuk memutuskan itu susah gitu. Oke, terlalu pertimbangan, terlalu banyak mikir. Sekarang kamu, Natalia, apa kebaikan kamu? Kalau dari saya, kelebihan saya rasa yang pertama saya orangnya sabar, kemudian juga saya mau belajar hal baru, dan kelebihan saya selanjutnya, saya cepat kalau dalam mengambil keputusan.
Oke. Pastor. Kalau ditanya kekurangannya, Kalau kekurangan saya mungkin yang paling utama itu saya kurang konsentrasi ya. kurang konsentrasi. Ya. Oke. Dan mungkin saya suka berpikir terlalu jauh gitu ya. Jadi misalnya ada sesuatu hal saya pikirkan terus-menerus gitu. Seperti itu sih. Oke. Dua-duanya punya kelebihan, punya kekurangan. Artinya tidak ada yang sempurna. Kalian berdua mempunyai kelebihan, tetapi juga mempunyai kekurangan. Kadang-kadang di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam relasi suami dan istri, mengandaikan, saling mengandaikan, suami mengandaikan istri, istri mengandaikan suami. Atau mungkin bahasa yang lebih ekstrim lagi, kadang-kadang suami itu menganggap istrinya dukun dan si istri menganggap suaminya dukun. Percaya nggak, Hari Andi? Natalia percaya nggak? Kadang-kadang kan orang yang di pacaran sering lah, harusnya kan kamu tahu kalau ke pacarnya itu sukanya ini, sukanya. Padahal ditanya, emang pacar kamu pernah ngomong apa kesukaannya, apa maunya? Enggak. Kan harusnya suami tahu. Emang menikahi dukun gitu, jadi belum ngomong sudah tahu gitu. Enggak. Justru relasi yang terjadi di dalam suami istri jangan mengandaikan seperti itu. Tetapi bicarakanlah. Karena apa? Nggak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Dua-duanya mempunyai kelebihan dan dua-duanya mempunyai kekurangan. Seringkali orang mengandaikan bahwa harusnya suami tahu, harusnya istri tahu. Disinilah kesepadanan itu sungguh sesuatu yang harus diperjuangkan dan harus diusahakan terus-menerus. Saya nggak tahu kok apa yang menjadi kehendak kalau nggak disampaikan. Maka sampaikanlah apa yang menjadi kehendaknya. Inilah yang hendaknya sungguh menjadi dasar dan menjadi kekuatan bagi kalian berdua. Heri Andi dan Natalia, kalian berdua sungguh saling mengasihi. Bagaimana kalian akan mengukur kasih kalian satu terhadap yang lain? Natalia, kalau ditanya gimana sih, apa sih ukurannya kasihmu kepada Heri Andi? Kalau menurut saya kasih saya kepada Heri Andi itu dengan saya bersedia untuk mendampingi dia di saat susah maupun senang, selalu mendukung dan juga bersama-sama dalam menghadapi kesulitan. Oke, kalau kamu, Heri Andi? Kalau saya yang akan selalu saya lakukan untuk Krista adalah saya mau jadi suami yang selalu mau mendengarkan istri saya. Saya mau jadi suami yang bisa berusaha mengerti istri saya, bisa jadi pendengar buat istri saya, kayak gitu. Jadi dia bisa setialah sama istri saya, kayak gitu dalam hal apapun. Oke, kalian tadi ketika ditanya apa yang menjadi kebaikan kalian berdua, dua-dua kalian mengatakan cukup sabar satu terhadap yang lain. Rasul Paulus di dalam suratnya justru mendefinisikan kasih itu, cinta itu dengan kesabaran. Kasih itu sabar. Bukan sifatnya, tetapi artinya. Maka hendaklah kalian mengukur
kasih kalian satu terhadap yang lain dengan sikap ini, sikap sabar. Karena justru di dalam kesabaran itu nampak kasih satu terhadap yang lain. Seorang ibu kalau anaknya rewel sepanjang malam, dia gendong terus, capek-capek. Kok mau-maunya gitu? Kok mau-maunya? Kok bisa-bisanya si ibu ini sabar sih kepada anaknya yang rewel terus ini? Justru karena kasihnya. Maka hendaknya sungguh kalian berdua mengukur kasih kalian satu terhadap yang lain dengan kesabaran. Karena bagaimanapun juga di dalam membangun keluarga ada saat di mana semuanya tidak selalu mulus, di mana ada saat gesekan antara pendapat suami dan istri yang tidak selalu sejalan. Di sanalah kalian hendaknya sungguh mengedepankan kesabaran itu satu terhadap yang lain. Mari, saudara-saudari yang terkasih, kita lanjutkan upacara perkawinan ini. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena kalian berniat untuk saling mengikatkan diri di dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja, saudara-saudarimu seiman, hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Dia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya dan memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Sebelum kalian menyatakan kesepakatan kalian untuk menjadi suami istri, kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Wilhelmus Heriandi, adakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati Krista Natalia sebagai istri saudara sepanjang hayat? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Allah kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Krista Natalia, adakah saudari meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati Wilhelmus Heriandi sebagai suami saudari sepanjang hayat? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Allah kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, sekarang silahkan kalian saling berhadapan, berjabatan tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Wilhelmus Heriandi, memilih engkau, Krista Natalia, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu susah, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Krista Natalia, memilih engkau, Wilhelmus Heriandi, menjadi suami saya.
Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu di dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati Engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, kami mohon berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wilhelmus Heriandi, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Krista Natalia, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Krista Natalia, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Wilhelmus Heriandi, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Semoga kalian saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Ya Allah, pilihlah menyucikan kitab suci, salib, dan rosario ini. Limpahkanlah karunia berkat-Mu atas saudara-saudari ini yang ingin mendalami kabar gembira yang tertera dalam kitab suci, rela berkorban sebagaimana makna salib putra-Mu. Berilah supaya mereka penuh harapan memohon pertolongan Santa Perawan Maria melalui rosario. Semoga Allah yang berbelas kasih memupuk dan menguatkan ikrar kesalehan anak-anak-Mu dengan berkat-Nya, supaya anak-anak-Mu menjalani hidup di dunia ini tanpa celah dan kelak memperoleh hidup abadi, bahagia abadi di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Yang mewakili orang. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian, dan kami pun selalu menyertai kalian. Terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Wilhelmus Heriandi dan Krista Natalia. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Wilhelmus Heriandi dan Krista Natalia yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci
selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cintamu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita persatukan seluruh harapan, seluruh doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati, agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus, sudah diikatnya dengan janji suci, serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citramu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insan yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun. Tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu
Krista Natalia mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang diikuti di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya, Wilhelmus Herian, tertambat padanya dan ia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gereja. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hambamu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk dalam kehidupan para kudus dalam kerajaan surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sampai di akhir perayaan ini, maka marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal di dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Amin. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini senantiasa dibimbing, dilindungi, dirahmati dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini perayaan perkawinan Saudara Wilhelmus Heriandi dan Krista Natalia sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Sekarang saya persilahkan kalian berdua, Heriandi dan Natalia, berdoa kepada Bunda Maria, agar Bunda Maria pun mengiringi perjalanan hidup keluarga yang kalian bangun mulai hari ini. Santa Maria Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini
hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami, agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih atas anugerah terindah yang telah dilimpahkannya kepada kami, dan dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Clemens Tribawa Saksana OSC yang telah berkenan meneguhkan dan memberkati pernikahan ini, Bapak Mukhtar Chandra dan Ibu Sandra Rusli yang telah berkenan menjadi saksi pernikahan Wilhelmus Heriandi dan Krista Natalia, Koster Bapak Yadi, Organis Bu Elizabeth Rosaria Wijayanti dan Solis Bu Nina Valentina, Lektris Agnes Devita, Lingkungan Pius 4, Ketua Lingkungan Pius 4 Bapak Florentinus Riwaluyadi, tim Komsos yang bertugas meliput acara ini, seluruh staf Gereja Santo Agustinus Karawaci Tangerang, para keluarga dan teman-teman, serta Bapak Ibu yang telah berkenan hadir, maupun yang menyaksikan secara online sebagai dukungan, doa restu dan rahmat kasih Allah yang berguna bagi bekal perjalanan hidup Wilhelmus Heriandi dan Krista Natalia selanjutnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Juga kepada lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.